dipersembahkan oleh. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini tim Indonesia berkesempatan ke Dieng. Di sana ada sebuah festival Babat Dieng. Babat Dieng adalah sebuah festival yang menceritakan kisah terjadinya Dieng. Seperti apa tata upacara dan hal-hal yang menarik di Festival Dieng atau Babat Dieng. Saksikan perjalanan Sere Kalina dan tim Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tapi Indonesia untuk Indonesia Kaya. Pemirsa Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Sere Kalina. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mengajak Anda berkeliling dan juga mengeksplor keindahan Dieng, Jawa Tengah. Ini di belakang saya, Anda sendiri sudah bisa melihat ya, keindahan alam Dieng ini luar biasa. Dan selain itu, kita akan melihat festival Babat Dieng dan juga mencoba buah khas Dieng yang katanya hanya bisa tumbuh di Dieng atau di negara Chili. Nah, seperti apa perjalanan saya kali ini? Terus ikuti saya. Tentunya hanya di Indonesia, ide untuk Indonesia. Event budaya Babat Dieng kembali digelar dengan melibatkan 8 desa di kawasan Dieng pada hari Rabu dan Minggu lalu. Penyelenggaraan Babat Dieng mengikuti kalender Jawa, yakni pada bulan Suro setiap tahunnya. Tahun ini Babat Dieng memasuki kali kelima. Babat Dieng adalah salah satu upaya promosi pariwisata sekaligus mengangkat ikon dan ciri khas budaya Wonosobo. Rangkaian acara Babat Dieng meliputi kirap pusaka Nusantara, ruat Sukerto, umbul bujana, dan ruat gimbal. Pemirsa Indonesia, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Parman dan juga Pak Udin ya. Ini beliau adalah panitia dari acara Babat Dieng. Mungkin bisa dijelasin Pak, acara Babat Dieng itu apa sih Pak tujuannya? Babat Dieng itu merupakan sebuah rangkaian acara di mana rangkaian acara itu menceritakan tentang awal mula Dieng berdiri. Jadi peradaban yang ada di Dieng sejak dari peradaban Kapitayan, peradaban Hindu, peradaban Buddha dan sampai sekarang peradaban Islam itu nanti diceritakan melalui kegiatan rangkaian acara kegiatan. Yang intinya nanti Babat Dieng ini fokusnya di Sendratari. Sendratari itu menceritakan tentang sejarah peradaban dari awal sebelum candi didirikan sampai pada perkembangan di zaman Islam. Nah, kalau misalnya yang saya dengar juga ada acara potong rambut gimbal ya. Itu untuk menggambarkan apa sih Pak? Ini merupakan suatu tradisi dan itu merupakan warisan dari leluhur yang ada di kawasan Dieng, bahwa ada seorang tokoh yang di mereka ini memberikan titipan rambut pada anak anak gembel. Rata-rata anak gembel umur 2 bulan sampai dengan umur 5 tahun gembel. Dan keunikan sini adalah gembel itu akan dipotong kalau dia meminta sesuatu permintaan. Oke. Jadi kadang-kadang permintaan anak itu di luar nalar orang tua. Ada yang minta ular kendang, ada yang minta sepeda. Kebetulan di Babat Dieng ini ada 3 anak gembel. Ada yang 1 minta sepeda, udah ada yang minta 200 bungkus mie godok. Oh, oke. Nah, Dan untuk acara pemotongan itu sendiri, apakah ada ritual-ritual yang perlu dilakukan sebelumnya atau gimana? Hari ini kita pengambilan air suci di Togi Malukar dalam rangka untuk mensucikan si anak tersebut. Harapannya setelah adanya pemotongan, anak tersebut akan menjadi bersih kembali. Oh, gitu. Dia akan terbersih dari berbagai macam bala dan dia akan istilahnya bersih dan
apa yang mau dicita-citakan si anak tersebut akan tercapai. Oh gitu. Nah pemirsa, ini untuk menyambut acara pemotongan gimbal anak ini juga, kan tadi sudah dibilang kalau misalnya ada proses penyucian dan pengambilan air suci di Tukbi Malukar. Nah setelah ini saya akan melihat ritual bagaimana proses pengambilan air suci tersebut dan juga menyaksikan sendera tari. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nah, pemirsa Indonesia, sekarang saya sudah bersama dengan Mbah Rus dan Pak siapa? Pak Dwijo, Dwijo dan juga Kiwiro. Kiwiro. Ini tadi mereka bertiga beliau sudah melakukan ritual ya di sini. Ini mungkin bisa dijelasin ritual untuk acara Babat Dieng ini tuh tujuannya apa sih? Yang pertama ya satu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya orang Jawa menjalankan ritual itu harus ya seperti menjiwai dunia kejawaannya. Gitu. Terus ini tadi kan diambil air suci ya. Ini nanti air suci ini akan digunakan untuk apa? Yang pertama, air suci itu bisa untuk mensucikan jiwa yang pertama, supaya jiwa itu bersih, suci dari semua godaan-godaan terlepas. Yang kedua, air suci bisa digunakan untuk mensucikan ya antara lain ada ritual potong rambut Sukerto Gimbal, itu namanya, itu bisa disucikan untuk ritual potong rambut supaya anak itu sesudah diambil rambut gimbalnya cepat besar, mengabdi kepada orang tuanya, jiwanya bisa bersih juga, suci, bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh gitu. Nah pemirsa Indonesia, selanjutnya kita akan masih melihat rangkaian acara dari Babat Dieng, acara tahunan yang diselenggarakan di Dieng. Seperti apa kelanjutan acaranya? Seperti tadi dibilang ada ritual potong rambut gimbal ya Pak ya. Iya. Nah kejelasnya tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Ada sebuah fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dataran tinggi Dieng. Fenomena itu adalah adanya anak-anak yang berambut gimbal. Menurut masyarakat Dieng, anak-anak berambut gimbal merupakan titipan dari Kiai Kolodete. Kiai Kolodete ditugaskan oleh Kerajaan Mataram untuk mempersiapkan pemerintahan di daerah Wonosobo dan sekitarnya. Tolak ukur sejahteranya masyarakat Dieng akan ditandai dengan keberadaan anak-anak berambut gimbal. Sejak itulah, muncul anak-anak berambut gimbal di kawasan dataran tinggi Dieng. Rambut gimbal ini dipotong dalam prosesi khusus. Pengadaan ruatan harus mengikuti aturan khusus dan atas dasar kemauan dari si anak berambut gimbal. Setelah pemotongan ini dilakukan, rambut gimbal ini dilarung ke Telaga Warna yang terletak di kawasan Dieng. Dipersembahkan oleh